Ada apa dengan KPK? Oleh Saiful Huda Ems. Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin merupakan jadwal sidang perdana pra-peradilan, yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto melawan KPK. Namun sayang sekali proses pra-peradilan yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan itu, tidak dihadiri oleh pihak KPK. Kita bisa membayangkan, seandainya persidangan ini dilakukan oleh pihak KPK, lalu Hasto Kristiantonya yang tidak hadir, pastilah akan banyak serangan dari para buzzer yang menyudutkan Hasto Kristianto yang dianggapnya takut, banyak alasan dan lain-lain. Namun tidak begitu ketika kali ini pihak KPK-nya yang tidak hadir, para buzzer pun diam saja. Padahal sidang pra-peradilan ini merupakan upaya perlawanan hukum dari pihak Hasto Kristianto pada pihak penyidik KPK, yang dianggapnya sewenang-wenang dan sangat gegabah menentukan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap pada KPU yang dilakukan oleh Harun Masiku di tahun 2019 lalu. Pra-peradilan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, itu juga merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan demokrasi melalui jalur hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Tim Hukum Hasto Kristianto, yakni Roni Telapesi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Tim hukum Hasto Kristianto dalam sidang pra-peradilan itu telah mengungkap sejumlah penemuannya terhadap dugaan cacat prosedural, termasuk diantaranya kesewenang-wenangan KPK dalam menerbitkan sprindik dan SPDP terhadap Hasto Kristianto. Ada banyak kejanggalan dari aspek waktu, prosedur maupun substansi yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena itulah Hasto Kristianto melalui tim hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji semua itu. Namun pihak KPK-nya sendiri malah mangkir dari persidangan dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan pra-peradilan. Bukankah KPK jauh-jauh hari sudah sesumbar, akan siap menghadapi gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto, lah kok begitu dipanggil untuk sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan KPK malah mangkir. Ingat loh, mengulur-ulur waktu untuk datang di persidangan itu merupakan bentuk pelanggaran dari asas persidangan, yakni adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM. Demikian pula dengan menunda-nunda untuk hadir di persidangan, dengan atau tanpa sadar itu sesungguhnya merupakan bentuk kecil dari pelanggaran HAM, karena KPK telah mengambil hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum. Absennya KPK dari persidangan ini akhirnya telah membuat Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Juyamto memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan dan melakukan penjadwalan ulang pada Februari tahun 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon KPK. Dari berbagai informasi yang saya terima, dengar-dengar pihak penyidik KPK sebetulnya masih sangat kesulitan untuk mencari bukti-bukti terbaru novum perihal keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU oleh Harun Masiku, yang sudah sangat lama telah mendapatkan keputusan tetap inkrah dari Pengadilan Tipikor ini. Namun KPK edisi Mulyono ini seolah masih terus berusaha mencari-cari bukti untuk memperkuat penetapan status tersangkanya Hasto Kristianto. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini didekati mulai dengan intimidasi hingga lobi-lobi dengan imbalan uang miliaran del agar mereka mau bersaksi yang memberatkan Hasto Kristianto. Benar tidaknya info ini wallahu a'lam. Selain itu, saya juga baru saja mendapatkan informasi bahwa salah seorang saksi yang bernama Agustiani Tio Fredelina, yang dahulu merupakan anggota Bawaslu yang divonis penjara dan sudah bebas, karena menerima suap dari pihak Harun Masiku sedang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Padahal Tio ini sedang sakit keras dan memerlukan perawatan di rumah sakit luar negeri. Tio dalam kesaksiannya terdahulu di Pengadilan Tipikor tahun 2020, juga sama sekali tidak pernah menyatakan Hasto Kristianto terlibat dalam perkara suap Harun Masiku. Ini benar-benar perlakuan dari KPK yang membahayakan nyawa seseorang. Ini bentuk kekejaman KPK yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang kesekian kalinya dilakukan oleh KPK dalam perkara suap Harun Masiku ini. Inilah tindakan brutal yang dilakukan Rosa dengan mengabaikan kemanusiaan. Jangan-jangan selain berbagai intimidasi yang dilakukan terhadap Kusnadi, cara mencekal Tio ini sebagai bagian dari tekanan Rosa agar Tio membuat kesaksian sesuai kehendak penyidik KPK, lagi-lagi nampak nyata bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto terlalu prematur, sehingga terkesan proses penegakan hukum seperti membabi buta. Tanggal 22 Januari tahun 2025, sumber, Saiful Huda EMS, lawyer dan analis politik, aktivis, 98, PPWI Subang, Jawa Barat.
menjadi saksi dan mengabadikan persidangan ini, karena bagi kita tentu persidangan ini ke depan akan banyak membawa pengaruh terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, persidangan ini seperti saudara-saudara tadi dengar bahwa ini akan dilanjutkan pada tanggal 5 Februari ketika karena pihak KPK belum hadir, ya, menghadiri persidangan. Kita harapkan bahwa nanti, ya, persidangan itu tentu akan dilakukan secara maraton sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, begitu juga KPK diberi kesempatan atau mau menghadirkan saksi dan ahli di dalam perkara ini. Sebab bagaimanapun juga buat kita yang penting sebenarnya apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak sah. Karena bagaimanapun juga Pak Hasto ini kan disangka melakukan 2 perbuatan, yaitu melakukan suap dan yang kedua menghalang-halangi penyidikan. Nah, dalam permohonan pra-peradilan ini sebagai informasi awal perlu kami sampaikan, inilah yang kami persoalkan. Bukti permulaannya itu apa? Ada atau tidak? Karena menurut hemat kami, kalau kita bicara tentang bukti permulaan, maka bukti permulaan itu adalah bukti yang merupakan inti dari delik yang dipersangkakan. Jadi kalau misalnya suap, apakah ada keterangan atau ada saksi yang menerangkan dan ada buktinya bahwa Mas Hasto ini menyuap? Ya, sementara di dalam putusan perkara-perkara yang lalu tidak ada. Nah, ini yang pertama kami ingin tegaskan. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga disangka melakukan perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Nah, ini juga yang kami persoalkan di proses pra-peradilan ini, bukti permulaan menghalang-halangi penyidikan ini benar ada atau tidak. Ya, karena sebab bagaimanapun juga bagi kami, bagi kita semua, bukti permulaan ini sangat penting bagi penegakan hukum kita. Ya, jangan sampai orang ditetapkan menjadi tersangka karena ada asumsi. Ya, sebab keterangan-keterangan de auditu seharusnya tidak digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Terima kasih. Tadi disebutkan ada perbaikan, ini perbaikan apa? Ini sebenarnya perbaikan ini lebih pada perbaikan redaksional, ya. Tidak ada yang substansial dari perbaikan ini. Karena kami tidak ingin mencabut permohonan kemudian mengulang melakukan pendaftaran. Karena yang kami khawatirkan kalau itu yang kita lakukan berarti ada proses pemanggilan-pemanggilan yang memerlukan waktu yang lama. Jadi itulah sehingga kami tadi menyampaikan kepada ketua agar supaya diberikan izin untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini tidak kami renvoy, tetapi dengan memberikan bagian dari permohonan yang kami tunjuk bagian mana saja yang diperbaiki. Ya. Penegasan saja, ini kan posisi KPK tidak hadir, padahal kan teman-teman sudah mengajukan itu lewat sistem begitu. Apakah ada sikap KPK yang diragukan oleh teman-teman soal tidak hadir? Saya kira begini, kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Ya, mungkin juga mereka mempersiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil mereka. Ya, saya kira begitu. Oke. Oke, terima kasih ya semuanya. Sebentar, ada apa? Saya tambah sedikit aja. Bung Dom. Ini kita semua sedang disorot oleh publik. Pengadilan ya disorot oleh publik, KPK disorot oleh publik. Kita juga ya sebagai tim kuasa hukum Hasto Kristianto juga mendapat sorotan dari publik. Tidak salah kalau saya katakan bahwa kita ini dalam ujian. Ujian untuk menegakkan hukum sesuai dengan asas due process of law, ya, sesuai dengan ya hati nurani kita. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin tambahkan, kalau kita gagal, kalau kita tidak memenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam proses persidangan ini, ya yang diadili adalah kita gitu. Jadi jangan pengadilan itu diadili ya, oleh publik karena kegagalan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Nah ini yang saya ingin katakan karena ini test case gitu.
ini ujian bagi lembaga peradilan. Ini ujian bagi kita semua untuk betul-betul membuktikan kepada dunia, kepada publik, bahwa hukum bisa ditegakkan. Hukum bisa steril dari tekanan-tekanan politik yang ada. Ya, itu aja tambahannya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Makasih.